Polemik pernikahan Atta dan Aurel. Tokoh Nahdlatul Ulama mendadak bandingkan Jokowi dan Joe Biden. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, demikian pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua MPR Bambang Susatyo menghadiri acara pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Publik bertanya-tanya apa urgensi 3 orang pejabat tinggi negara menghadiri acara ini. Apalagi kemudian acara tersebut dimuat di akun-akun media sosial resmi milik negara. Tentu saja ini kemudian mengganggu rasa keadilan kita di tengah krisis multidimensi. Ternyata negara, dalam hal ini adalah Pak Presiden, memilih hadir di satu acara pribadi yang tidak punya kaitan dengan urgensi persoalan-persoalan bangsa. Nggak tahu deh sekarang udah kayak bagaimana zaman deh, keadaan kayak begini nggak enak banget. Dulu 1 Ramadan meriah, 2 hari sebelum Ramadan kita pawai obor di jalanan, kita bawa ketimpring, kita bawa beduk, kita bawa bentabok. Bentabok tuh orang dulu Betawi bilang bentabok tuh rebanan, bentabok ya, ketimpring kita bawa tuh semua ke jalanan, kita bawa obor, kita nyanyi marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Itu kita nyanyi, Masya Allah, enak banget. Sekarang kagak ada yang dengar begitu. Ayo dong, kembalikan dong. Kan lagi Covid Ustadz, ya pakai protokol Covid, jauh-jauhan gitu. Ya, nggak apa-apa jauh-jauhan. Ada yang kondangan tuh pakai protokol Covid boleh. Ada kondangan, anak artis pada kondangan, tapi anak ulama begitu kondangan ditangkep. Coba bayangin. Coba aja bayangin. Terbalik apa bagaimana? Yang satu pakai prokes, yang satu kagak, yang satu dua-duanya pakai. Gue saksi demi Allah, gue saksi. Bahkan ada undangannya jam berapa gue saksi demi Allah. Kan gue juga diundang, cuman waktu itu lagi nggak bisa datang aja. Diundang jam berapa sampai jam berapa, cuman orang begitu mencintai Habib Rizik sehingga rame-rame datang. Beliau yang dituduh udah bayar denda 50 juta masih diuber-uber kayak teroris aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bro, yang juga menarik ya, ternyata rangkaian acara pernikahan ya Aurel dan Atta ini sempat menuai kontroversi. Karena kan kita tahu ya, pernikahan ini kemarin disiarkan langsung oleh RCTI ya. Sebenarnya awal-awal itu beberapa komponen dari masyarakat sempat protes, mengajukan keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia ya, KPI. Karena ya argumentasinya masuk akal menurut gua. Lembaga-lembaga penyiaran umum itu kan harusnya menyiarkan sesuatu yang menjadi concern orang banyak begitu ya. Argumentasi dari pihak-pihak yang mengadukan ini adalah acara ini nggak ada urusan nih sama concern publik gitu. Tapi ya setelah KPI mengadakan audiensi gitu ya, manggil RCTI, gue nggak tahu apa yang diobrolin, akhirnya dikeluarkan izin nih untuk menyiarkan acara ini secara langsung. Waktu gue baca-baca berita, salah satu alasan dari KPI emang menarik ya, bikin gue agak geli sih. Ya akhirnya diizinkan dengan catatan acara ini harus mengandung unsur-unsur edukasi. Gue asli ya bertanya-tanya ya, pernikahan super mewah dan megah begini ditayangkan kepada masyarakat ya, itu unsur edukasinya di sebelah mana ya? Gue gagal paham sih ya. Ada yang ngerti ya, boleh bantu gue untuk memahami ya. Mungkin gue kurang cerdas ya, kurang imajinatif gitu ya. Nah, tapi bro, ternyata yang bikin rame itu bukan cuma itu ya. Karena acara pernikahan mewah ini ternyata juga melibatkan Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo, itu yang kita kenal dengan nama sebutan Pak Bamsud ya. Gak tanggung-tanggung loh perannya ya. Pak Bamsud itu menjadi wakil dari pihak keluarga ya, wakil dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga anak Hermansyah. Sementara Pak Jokowi menjadi saksi pernikahan dari pihak Aurel Hermansyah, sedangkan Pak Prabowo menjadi saksi pernikahan dari pihak Atta Halilintar. Kan dahsyat ya. Gue yakin lu semua nggak ada nih yang waktu nikah itu saksinya Presiden, Menhan dihadiri sama Ketua MPR yang mewakili keluarga lu. Ini jadi berita ya di mana-mana ya.
Kayaknya sempet aja ya presiden ya. Ini lobbynya nih Anang Hermansyah gimana ya? Gua nggak tahu sih yang lobby siapa ya. Apa Anang, apa Atta atau siapa? Gua nggak tahu. Siapa yang berada di balik layar sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Bamsud hadir? Gua nggak tahu ya. Nah, ternyata guys, kehebohan tuh nggak berhenti sampai di situ ya. Kehebohan lainnya terjadi gara-gara apa? Kehadiran Pak Jokowi dan Ibu Iriana di acara ini ternyata kemudian diberitakan atau diupload di beberapa akun media sosial resmi punya negara, ya. Ada di di Twitter dan juga di websitenya Sekretariat Negara. Kemudian videonya guys itu juga dimuat di akun YouTube dari Sekretariat Kepresidenan ya. Di masyarakat kita ada keterbelahan, ada perpecahan yang kemudian itu juga diperparah lagi dengan berbagai isu kontemporer belakangan ini berkaitan dengan bom, terorisme dan segala macam. Yang sayangnya itu dengan secara agak sembrono ya, itu dinisbatkan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ya again ya, terorisme dikaitkan dengan agama dan agama mestinya jadinya Islam ya. Padahal Islam adalah kelompok mayoritas. Nah, situasi ini kan yang sekarang ini sedang mendera masyarakat. Nah, mungkin ini yang disebutkan oleh Zulfikar Amir sebagai situasi yang genting ya. Satu kegentingan di mana kita melihat negara tidak selalu hadir dengan tepat atau dengan pas. Sementara ya kita dengan mata telanjang melihat Pak Jokowi dengan Ibu Negara, kemudian juga Pak Prabowo ya, tadi juga Pak Ketua MPR hadir dalam sebuah acara pernikahan ya. Kita harus menyebut ya yang menikah ini warga negara biasa ya. Kita kan nggak yakin apakah kalau ada ya warga kampung pojok mana gitu mengundang Pak Jokowi hadir di perhelatan pernikahan anaknya, apakah beliau akan hadir ya. We don't know. Nah, guys, apalagi kemudian ya publik itu kan punya ingatan kolektif ya. Akhirnya publik membanding-bandingkan betapa yang namanya protokol kesehatan ya, larangan melakukan kerumunan itu diterapkan dengan sangat ketat ya bro, sangat ketat pada rakyat jelata. Ya ini misalnya ya contoh aja nih, beredar kembali satu video yang menunjukkan ada satu keluarga ya itu dimarah-marahin aparat ya. Karena bikin perhelatan gitu, ngumpulin orang, dimaki-maki sama aparat, suruh bubar. Akhirnya orang jadi bercanda ya. Mungkin dibubarin karena nggak ngundang presiden. Kalau ngundang presiden ya atau ketua MPR sama Menhan, mungkin lain ceritanya. Ya. Jadi satu poin ya bro. Orang merasa ya tadi Zulfikar Amir ini mengungkapkan, orang merasa nih kok Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan juga pejabat negara yang lain yang hadir ini nggak punya sense of urgency, sense of crisis ya, dan sense of fairness ya, sense of fairness menurut gua. Rasa keinginan untuk bertindak adil. Ya lu bayangin aja, masyarakat lagi susah, kemudian ada satu pernikahan yang megahnya luar biasa gitu ya, kemudian Pak Jokowi hadir di situ. Nah kalau gue ingin mengomentari lebih jauh sedikit begini ya, akhirnya kita bertanya-tanya sebenarnya sosok Presiden Jokowi ini merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang mana? Ya, kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah menengah ke bawah. Ya, kalau begini ceritanya kita nggak bisa salahkan kalau sebagian orang merasa kok iya ya Pak Jokowi yang sebelumnya ya ketika kampanye Pilpres misalnya mengesankan diri sebagai sosok yang sederhana, sosok yang humble, ya sosok yang lugu, itu ternyata lebih dekat dan merupakan representasi dari kalangan-kalangan atas gitu. Ya kan, ini kesan yang muncul. Salah satu YouTuber papan atas di Indonesia, Atta Halilintar, akhirnya resmi menjadi suami dari anak sulung musisi Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah pada 3 April 2021. Menanggapi hal tersebut, tokoh Nahdlatul Ulama Umar Syadat Hasibuan mengaku geram atas digelarnya acara pernikahan tersebut. Menurutnya, acara pernikahan tersebut telah melanggar protokol kesehatan karena telah menimbulkan adanya kerumunan. Oleh karena itu, pria yang kerap disapa Gus Umar ini menyebut Anang Hermansyah seharusnya dihukum seperti ex-ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. HRS buat pesta karena anaknya menikah lalu dihukum, sedangkan Anang buat pesta anaknya nikah tidak dihukum.
padahal sama-sama bikin kerumunan, ujar Gus Umar. Namun, harapan tersebut tampaknya harus dikubur dalam-dalam oleh Gus Umar setelah dirinya mengetahui bahwa acara pernikahan tersebut tampak hadir orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa selebritis kebal terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Gus Umar meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan sanksi hukum kepada masyarakat yang menggelar acara pernikahan. Permintaan tersebut dilontarkan Gus Umar agar tercipta sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari peristiwa tersebut, Gus Umar turut membandingkan kinerja Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurutnya, Joe Biden merupakan sosok pemimpin yang jauh lebih tegas dari Jokowi. Ketegasan tersebut dapat terlihat ketika Biden memecat salah satu stafnya usai ketahuan memiliki rencana untuk menggelar sebuah pesta di tengah pandemi COVID-19. Ayo dong, kembalikan dong. Kan lagi COVID, Ustadz. Ya pakai protokol COVID, jauh-jauhan gitu. Ya, nggak apa-apa jauh-jauhan. Ada yang kondangan tuh pakai protokol COVID boleh. Ada kondangan, anak artis pada kondangan. Tapi anak ulama begitu kondangan ditangkap. Coba bayangin. Coba aja bayangin. Terbalik apa bagaimana? Yang satu pakai prokes, yang satu kagak, yang satu dua-duanya pakai. Gue saksi demi Allah, gue saksi. Bahkan ada undangannya jam berapa gue saksi demi Allah. Kan gue juga diundang. Cuman waktu itu lagi nggak bisa datang aja. Diundang jam berapa, sampai jam berapa. Cuman orang begitu mencintai Habib Rizik sehingga rame-rame datang. Beliau yang dituduh udah bayar denda 50 juta masih diuber-uber kayak teroris aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bro, yang juga menarik ya, ternyata rangkaian acara pernikahan ya Aurel dan Atta ini sempat menuai kontroversi. Karena kan kita tahu ya, pernikahan ini kemarin disiarkan langsung oleh RCTI ya. Sebenarnya awal-awal itu beberapa komponen dari masyarakat sempat protes mengajukan keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia ya, KPI. Karena ya argumentasi masuk akal menurut gua. Lembaga-lembaga penyiaran umum itu kan harusnya menyiarkan sesuatu yang menjadi concern orang banyak begitu ya. Argumentasi dari pihak-pihak yang mengadukan ini adalah acara ini nggak ada urusan nih sama concern publik gitu. Tapi ya setelah KPI mengadakan audiensi gitu ya, manggil RCTI, gue nggak tahu apa yang diobrolin, akhirnya dikeluarkan izin nih untuk menyiarkan acara ini secara langsung. Waktu gue baca-baca berita, salah satu alasan dari KPI emang menarik ya, bikin gue agak geli sih. Ya akhirnya diizinkan dengan catatan acara ini harus mengandung unsur-unsur edukasi. Gue asli ya bertanya-tanya ya, pernikahan super mewah dan megah begini ditayangkan kepada masyarakat ya, itu unsur edukasinya di sebelah mana ya? Gue gagal paham sih ya. Kalau ada yang ada yang ngerti ya boleh bantu gue untuk memahami. Mungkin gue kurang cerdas ya, kurang imajinatif gitu ya. Nah, tapi bro, ternyata yang bikin rame itu bukan cuma itu ya. Karena acara pernikahan mewah ini ternyata juga melibatkan Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo, atau yang kita kenal dengan nama sebutan Pak Bamsud ya. Nggak tanggung-tanggung loh perannya ya. Pak Bamsud itu menjadi wakil dari pihak keluarga ya, wakil dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga anak Hermansyah. Sementara Pak Jokowi menjadi saksi pernikahan dari pihak Aurel Hermansyah, sedangkan Pak Prabowo menjadi saksi pernikahan dari pihak Atta Halilintar. Kan dahsyat ya. Gue yakin lu semua nggak ada nih yang waktu nikah itu saksinya Presiden, Menhan dihadiri sama Ketua MPR yang mewakili keluarga. Jadi berita ya di mana-mana ya. Kayaknya sempet aja ya Presiden ya. Ini lobbynya nih Anang Hermansyah gimana ya? Gua nggak tahu sih yang lobby siapa ya. Apa Anang, apa Atta, atau siapa? Gua nggak tahu. Siapa yang berada di balik layar sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Bamsud hadir? Gua nggak tahu ya.
Nah, ternyata guys, kehebohan tuh nggak berhenti sampai di situ, ya. Kehebohan lainnya terjadi gara-gara apa? Kehadiran Pak Jokowi dan Ibu Iriana di acara ini ternyata kemudian diberitakan atau diupload di beberapa akun media sosial resmi punya negara, ya. Ada di di Twitter dan juga di websitenya Sekretariat Negara. Kemudian videonya guys itu juga dimuat di akun YouTube dari Sekretariat Kepresidenan, ya. Di masyarakat kita ada keterbelahan, ada perpecahan yang kemudian itu juga diperparah lagi dengan berbagai isu kontemporer belakangan ini berkaitan dengan bom, terorisme dan segala macam. Yang sayangnya itu dengan secara agak sembrono, ya, itu dinisbatkan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ya again, ya, terorisme dikaitkan dengan agama dan agama mestinya jadinya Islam, ya. Padahal Islam adalah kelompok mayoritas. Nah, situasi ini kan yang sekarang ini sedang mendera masyarakat. Nah, mungkin ini yang disebutkan oleh Zulfikar Amir sebagai situasi yang genting, ya. Satu kegentingan di mana kita melihat negara tidak selalu hadir dengan tepat atau dengan pas. Sementara ya kita dengan mata telanjang melihat Pak Jokowi dengan Ibu Negara, kemudian juga Pak Prabowo, ya, tadi juga Pak Ketua MPR hadir dalam sebuah acara pernikahan, ya. Kita harus menyebut ya yang menikah ini warga negara biasa, ya. Kita kan nggak yakin apakah kalau ada ya warga kampung pojok mana gitu mengundang Pak Jokowi hadir di perhelatan pernikahan anaknya, apakah beliau akan hadir, ya. We don't know. Nah, guys, apalagi kemudian ya publik itu kan punya ingatan kolektif, ya. Akhirnya publik membanding-bandingkan betapa yang namanya protokol kesehatan, ya, larangan melakukan kerumunan itu diterapkan dengan sangat ketat, ya bro, sangat ketat pada rakyat jelata. Ya ini misalnya ya contoh aja nih, beredar kembali satu video yang menunjukkan ada satu keluarga, ya, itu dimarah-marahin aparat, ya. Karena bikin perhelatan gitu, ngumpulin orang, dimaki-maki sama aparat, suruh bubar. Akhirnya orang jadi bercanda, ya. Mungkin dibubarin karena nggak ngundang presiden. Kalau ngundang presiden, ya, atau ketua MPR sama Menhan, mungkin lain ceritanya, ya. Jadi satu poin, ya bro, orang merasa ya tadi Zulfikar Amir ini mengungkapkan, orang merasa nih kok Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan juga pejabat negara yang lain yang hadir ini nggak punya sense of urgency, sense of crisis, ya, dan sense of fairness, ya, sense of fairness menurut gue. Rasa keinginan untuk bertindak adil. Ya lu bayangin aja, masyarakat lagi susah, kemudian ada satu pernikahan yang megahnya luar biasa gitu, ya. Kemudian Pak Jokowi hadir di situ. Nah, kalau gue ingin mengomentari lebih jauh sedikit begini, ya. Akhirnya kita bertanya-tanya, sebenarnya sosok Presiden Jokowi ini merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang mana? Ya, kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah menengah ke bawah, ya. Kalau begini ceritanya, kita nggak bisa salahkan kalau sebagian orang merasa, kok iya ya Pak Jokowi yang sebelumnya ya ketika kampanye Pilpres misalnya mengesankan diri sebagai sosok yang sederhana, sosok yang humble, ya sosok yang lugu, itu ternyata lebih dekat dan merupakan representasi dari kalangan-kalangan atas gitu. Iya kan? Ini kesan yang muncul.